Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik saja kan? Ya, kakak yakin semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah, kita kembali lagi untuk mengikuti ibadah online ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik juga siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita tahu ya Tuhan Yesus itu baik buat kita. Kita angkat pujian, Tuhan itu baik, oke? Ya, 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good. Is so good to me. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik bagiku. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik bagiku. Ya, siapkan hati adik-adik untuk doa pembukaan. Siapkan hatinya, jangan ada yang buka mata. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sangat baik buat kami semua. Engkau selalu menyertai kami dan menjaga kami, walaupun kami tetap di rumah. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah online ini supaya anak-anak ini juga dapat fokus duduk dengan tenang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa, ya kan, untuk ibadah doa kita. Sekarang kita masuk dalam puji-pujian. Kita yakin hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari ya adik-adik ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai hari Minggu. Kita nyanyikan lagu itu ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik siap. Nah, sekarang kita mau angkat pujian, kuserahkannya Tuhan. Ya, kakak tahu lagu ini bukan sangat baru ya, tapi adik-adik pernah dengar ya. Tapi kita ulangi lagi ya adik-adik ya. Kita angkat pujian ini. 1, 2, 3. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ulangi sekali lagi adik-adik. Kuserahkan ya Tuhan. Siapkan hatinya. Seluruh hidupku, pakailah ya
kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya selamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kanona ya pagi ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai turunnya Roh Kudus. Tapi sebelum masuk dalam acara kita melihat film kita akan berdoa dulu ya. Tutup mata semuanya, lipet tangannya, tidak ada yang tengah-tengah lagi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas segala kasih-Mu. Tuhan sungguh baik karena Tuhan sudah menyerahkan kami selama 1 minggu. Tiba saatnya pagi hari ini kami akan sama-sama kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesusku, berkati kami ada di sini walaupun kami masih dengan posisi stay di rumah dengan COVID Corona, tapi kami yakin Tuhan akan pulihkan keadaan kami saat ini, khususnya negara kami Indonesia Bapa. Di dalam tangan kasih-Mu saja Bapa kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kakak berceritakan tentang Roh Kudus yang akan turun ini, adik-adik bisa menyaksikan 1-2 film video mengenai turunnya Roh Kudus ini ya. Duduk yang manis ya sayang ya. Oke. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, "Apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin?" Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung.
Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, Mereka kebanyakan minum anggur. kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, Saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita. Dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Aku akan memperlihatkan mukjizat di langit dan tanda-tanda ajaib di bumi, darah dan api, juga gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Kemudian hari yang besar dan mulia dari Tuhan tiba. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengarkan kata-kata ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah dipilih Allah. Itu telah dinyatakan Allah kepadamu dengan mengadakan hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda ajaib melalui Yesus. Yesus telah diserahkan kepada kamu berdasarkan rencana Allah. Dan kamu dengan bantuan orang jahat telah membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari penderitaan kematian. Kematian tidak mungkin menahan Yesus. Daud sudah mengatakan, aku selalu memandang Tuhan di depanku. Ia berada di sisi kananku sehingga aku tidak gentar. Jadi hatiku bersuka cita dan aku berkata dengan gembira. Bahkan tubuhku hidup dengan pengharapan, sebab engkau tidak akan meninggalkan aku di tempat orang-orang mati. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu busuk dalam kuburan. Engkau memperkenalkan cara hidup kepadaku. Engkau akan datang dan memberikan sukacita besar kepada aku. Dan akan kukatakan kepadamu mengenai Daud, nenek moyang kita telah mati dan dikuburkan, dan makamnya masih ada sampai kini. Daud seorang nabi dan mengetahui yang dikatakan Allah, dan Allah telah berjanji akan menempatkan seorang keturunan Daud ke atas tahta kerajaannya. Daud tahu apa yang akan terjadi, oleh sebab itu dia berbicara tentang orang itu, katanya. Ia tidak ditinggalkan di tempat orang-orang mati. Tubuhnya tidak binasa di dalam kubur. Yesuslah yang dibangkitkan Allah. Kami semua adalah saksinya. Yesus telah diangkat ke surga. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada Yesus. Sekarang Yesus mencurahkan Roh Kudus itu. Dan itulah yang kamu lihat dan kamu dengar. Daud bukanlah yang terangkat ke surga, tetapi ia mengatakan, Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di tempat yang paling terhormat di surga. Aku akan menempatkan musuh-musuhmu takluk kepadamu. Biarlah semua orang Israel tahu bahwa Allah telah menetapkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah adik-adik, bagaimana tadi kita sudah saksikan video yang tadi kita lihat bersama-sama ya, mengenai turunnya Roh Kudus. Bagi orang Yahudi, turunnya Roh Kudus itu adalah hari perayaan panen. Itu dimana mereka memanen gandum mereka. Tapi kalau sekarang ini yang kita perhatikan tadi, walaupun ada juga di filmnya mengenai orang Yahudi yang memanen hasil gandum mereka, di situ juga diperhatikan banyak orang-orang yang percaya sedang berkumpul. Pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba angin berhembus. Tiba-tiba angin berhembus meniup mereka dan muncullah turunnya
Roh Kudus itu berupa lidah-lidah api. Nah, di situ dilihat sama kita sama-sama ya, lidah-lidah api itu memenuhi di kepala tiap-tiap orang-orang yang percaya. Nah, pada saat lidah-lidah api itu ada di kepala mereka, mereka bisa berbahasa yang macam-macam. Jadi bahasa mereka tuh udah berbeda, tidak satu bahasa lagi, tapi banyak bahasa mereka kuasain. Adik-adik, beberapa hari yang lalu juga atau beberapa minggu yang lalu kita juga baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat buat kita. Nah, walaupun Tuhan sudah naik ke surga, kita tidak sendirian karena Rohnya Roh Kudus itu dibikinkan untuk menemani kita di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Tuhan telah mengirimkan Rohnya yang kudus supaya Rohnya Tuhan sendiri, supaya kita tetap dijaga selalu sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan Roh Kudus tersebut? Caranya kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kita tidak takut lagi, walaupun kita sendiri, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik yang manis, ingat ya, bahwa walaupun Tuhan sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita, jangan kita seenaknya aja mau berbuat dosa lagi, tapi Tuhan selalu akan menolong terus pada kita. Nah, untuk pagi ini kakak juga akan memberikan ayat hafalan bagi kalian supaya kalian bisa bersaksi melalui tingkah laku kalian, tutur kata kalian, supaya adik-adik juga bisa menguasai diri karena tidak takut, Tuhan selalu ada menyertai melalui Rohnya yang kudus tersebut. Nah, ayat hafalannya yaitu kita akan sama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Adik-adik bisa baca ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tolong ya adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke adik-adik yang manis, sekarang duduk yang manis, kita akan berdoa, akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tutup mata semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan Yesus sudah mengirimkan Rohnya yang kudus bagi kami semuanya, sehingga kami tidak takut lagi karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Walaupun saat ini dalam masa pandemi Corona-19, kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus akan pulihkan negara kami Indonesia dan pulihkan seluruh dunia ini, sehingga kami bisa beraktivitas secara normal lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami selalu dan berkati kami saat kami bersaksi buat teman-teman kami. Di dalam tangan kasih-Mu saja Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.